Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan darurat yang dibangun warga di Desa Wombo terputus. Pemkot Palu mewajibkan aparatur sipil negara untuk naik bus ke kantor. Program MBG Mandiri terus berlanjut dan dilaksanakan hingga di desa terpencil. Makan bergizi gratis terus berlanjut di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Program secara mandiri ini tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah di perkotaan, tapi juga di desa terpencil. Seperti yang dilakukan Satuan Tugas Madagoraya bersama komunitas otomotif dengan menggelar kegiatan makan bergizi gratis di SDN terpencil Manggalapi, Desa Sausu, Salubanga, Kabupaten Parigi Motong, Minggu pagi. Perjalanan menuju sekolah terpencil tersebut bukan perkara mudah. Butuh waktu 10 jam perjalanan dengan melewati sungai, pegunungan, jalan yang medan curam dan terjal sejauh 62 km lebih. Kendaraan yang digunakan adalah motor trail dan mobil off-road. Puluhan siswa sekolah dasar terpencil di Desa Sausu Salubanga ini menikmati makan bergizi gratis. Selain itu, petugas juga memberikan bantuan sosial berupa sembako dan alat tulis. Baru sekali ini datang ke sini, Pak. Tapi alangkah senangnya kita melihat tanahnya subur sekali. Ya, potensi alamnya luar biasa, jadi tentunya dijaga semua oleh kita semua masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan bisa memotivasi belajar anak-anak di daerah pelosok. Meski tinggal di daerah terpencil, namun anak-anak harus tetap semangat menuntut ilmu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Ukur untuk proses kualitas kopi. Kabupaten Sigi merupakan penghasil kopi terbesar kedua di Sulawesi Tengah. Setiap tahun, Sigi mampu menghasilkan sekitar 500 ton biji kopi. Daerah ini memiliki kopi khas yang terkenal, seperti kopi dombu, kopi kulawi, serta kopi toratima yang merupakan hasil lepehan binatang nokturnal. Banyaknya jenis kopi khas Sigi mendorong pelaku UMKM untuk mengolah biji kopi, seperti yang dilakukan Gampiri Bumi Lestari, salah satu komunitas penggerak hilirisasi produk dan inkubasi. Komunitas ini memiliki pabrik pasca panen kopi untuk didistribusi di berbagai daerah. Kualitas kopi khas Sigi ini tidak hanya dikenal dan diminati warga Sulawesi Tengah dan Indonesia, tapi hingga di luar negeri. Bahkan kopi-kopi sudah diekspor sampai ke Jepang dan Mesir. Kopi asal Sigi ini dikenal memiliki aroma dan rasa yang khas dibandingkan kopi lainnya di Indonesia. Aktivitas atau agenda tour yang kami lakukan itu sebenarnya untuk membuka wawasan baru, knowledge baru ke teman-teman, bahwa mereka bisa melihat bukan hanya mereka melihat dari segelas kopi yang mereka nikmati, tapi juga melihat proses ternyata seperti ini dalam melakukan proses produksi kopi. Budidaya kopi Kabupaten Sigi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Secara umum ada 2 jenis kopi yang tumbuh dan berkembang pesat di Sigi, yakni kopi Robusta dan Arabica. Kami di sini bisa mengetahui bahwasannya ternyata di Kabupaten Sigi sendiri memiliki banyak komoditas kopi yang harusnya bisa kita kembangkan agar para petani-petani yang ada di Kabupaten Sigi ini bisa memiliki penghasilan yang tetap dari komoditas kopi ini sendiri.
Selain menjadi hasil perkebunan andalan Kabupaten Sigi, kopi juga menjadi bagian dari interaksi sosial sejak dulu. Kopi wajib disediakan dan dihidangkan untuk tamu dalam acara adat istiadat dan pernikahan. Aryo Prasetyo melaporkan dari Sigi. Ini kakak kopi Arabica ini kakak. Kabupaten Donggala dikenal banyak memiliki destinasi wisata bahari yang terkenal dan eksotis. Salah satunya adalah Pantai Bambahano yang terletak di Desa Malonas, Kecamatan Damsol. Pantai Bambahano berjarak 140 km dari kota Palu dan ditempuh selama 3 jam perjalanan. Pengunjung tidak dipungut biaya untuk masuk ke lokasi ini. Pantai ini menawarkan panorama alam yang memukau dengan pasir putih yang halus serta air laut yang jernih. Objek wisata ini memiliki garis pantai yang panjang dan belahan sungai yang melintang. Di sekitarnya berjajar pepohonan yang rindang, cocok digunakan untuk berteduh sembari menikmati makanan dan pemandangan pantai. Tidak hanya bisa menikmati pemandangan dan berenang di air pantai yang jernih, pengunjung juga bisa menyaksikan sunset di lokasi tersebut. Jika ingin lebih puas, pengunjung bisa bermalam di lokasi dengan mendirikan tenda. Pesona Pantai Bambahano menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari Kabupaten Donggala hingga Kota Palu. Lokasi ini menjadi tempat favorit dikunjungi, terutama saat hari libur dan akhir pekan. Tempatnya bagus, keluarga wisatanya untuk keluarga, hemat. Namun di balik keunikan dan keindahan Pantai Bambahano, masih terdapat kekurangan, terutama fasilitas berupa gazebo, toilet, dan penginapan. Audia Fitrah melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.